Kapten Tsubasa versi terbaru tayang lagi di Indonesia. Tapi agak ampas ya. Hai Indogamers, para wibu dan ayo jumpa lagi sama gua Admin Nasura, host dari Wibu Lokal, dimana kita bakal ngobrolin anime olahraga yang sedang tayang di TV Indonesia. Walau udah telat setahun tayang di Indonesianya, akan tetapi gak ada salahnya dong kita ngobrolin anime Kapten Tsubasa. Yap, kalian tahu kan anime Kapten Tsubasa? Itu loh, anime yang Jepang jadi juara dunia. Walau cuma di animenya sih. Jangan ngamuk-ngamuk ah. Oke lah, tayang lagi. Awalnya pun gue juga cukup senang karena bakalan banyak tokoh sepak bola dunia nyata yang bakal masuk ke Kapten Tsubasa. Katanya sih gitu. Toh pas tahun lalu tayangnya bareng sama Piala Dunia di Rusia. Tapi ya Kapten Tsubasanya ngulang lagi, alias ini restart. Ya kali gue udah nontonin cerita yang sama di awal Tsubasa lawan Wakabayashi 2 kali. Yang pertama gue tonton yang di TV 7 tuh, yang masih lagu kupu-kupu. Sampai Road to 2002 yang openingnya ada naga-naganya. Ditambah satu lagi di remake 2018 yang juga gue lagi tonton versi Seiyu Jepangnya. Dan sekarang tiap hari Minggu pagi tayang lagi. Dan ceritanya sama lagi. Dan cuma beda di pengisi suaranya aja. Disuarain pakai suara orang Indonesia. Jadi gue bakal lihat lagi konflik Tsubasa versus Wakabayashi. Lalu temenan. Lalu lawan Hyuga. Lalu temenan lagi. Lalu lawan bule entah siapa di Piala Dunia. Dan tentu jangan lupa cedera-cedera wajib Tsubasa. Cedera kok langganan bro. Jadi daripada review anime yang jelas bakalan isinya itu-itu aja, gue mau kritisi poin penting di anime ini yang udah jarang banget orang lihat dan peduliin. Apakah itu? Judulnya. Lah, kok gitu? Emang kenapa dengan judul Kapten Tsubasa? Lo kalian gak sadar? Ada. Ya udah, sini gue jelasin. Menurut gue bahkan bukan hanya judulnya yang perlu diganti, tapi juga karakter utamanya. Gue mau bilang kalau Hyuga lebih cocok gantiin Tsubasa jadi karakter utamanya di anime ini. Sebelum lu pada teriak-teriak, berikut 6 alasan gue kenapa seharusnya judul anime Kapten Tsubasa berubah menjadi Kapten Hyuga, sekaligus menggantikan peran utamanya. Gue sangat yakin ini bakal banyak spoiler, tapi gue gak peduli juga, udah 2 kali tayang di Indonesia kan. Jadi ya spoiler alert buat wibu-wibu dungu yang sok-sokan nuntut spoiler alert. Terlahir di keluarga miskin membuat Hyuga harus berlatih lebih keras dari semua anggota di timnya demi menaikkan taraf kehidupan keluarganya jadi lebih baik dari sekarang. Bahkan di beberapa episode diperlihatkan Hyuga habis sekolah, latihan ya kerja serabutan untuk dapat tambahan nafkahin keluarganya. Tentu secara cerita ini akan lebih relate perjuangan yang bener-bener banyak halangan dari awal dibandingkan dengan Tsubasa yang terlahir di keluarga yang cukup bahkan bisa dibilang kaya raya, di mana semua kebutuhannya itu terpenuhi loh. Bapaknya aja nakoda. Ibunya pas nawarin Tsubasa mau sekolah di mana bisa pilih bebas, swasta atau negeri. Dapat beasiswa di Toho ditolak. Kurang kayak apa lagi coba. Jadi ya nggak perlu pintar atau fokus sekolah. Itu si Tsubasa. Cukup fokus aja latihan bola. Lingkungannya sangat lebih mensupport dibanding Hyuga yang harus 100 kali lebih banting tulang. Please lah, semua tokoh utama di anime shonen terkenal setidaknya kehilangan 1 atau 2 orang tuanya. Macam Goku yang dibuang ke bumi, Naruto yang ditinggalin orang tuanya, atau Asta yang ditinggalin di depan gereja sama orang tuanya. Mungkin buang dia karena tahu Asta nggak punya sihir ya. Jadi Hyuga lebih pantas jadi tokoh utama dibanding Tsubasa yang orang tuanya lengkap. Kurang lengkap apa coba? Ditambah punya pelatih macam Roberto yang pemain bola profesional dunia. Juga dilatih sama orang mabuk loh. Bapaknya nggak ada, adiknya banyak. Wajar nggak sih Tsubasa bisa ngalahin Hyuga? Saat Tsubasa SMP berlatih di lapangan sepak bola demi menyempurnakan drive shootnya, berdasarkan petunjuk dari buku catatan Roberto, dan masih gagal juga, sekalipun berhasil nggak sempurna lagi. Hyuga sudah menyempurnakan Tiger Shoot hanya dalam beberapa hari berlatih menendang ombak di pantai. Memang, usaha keras nggak akan pernah mengkhianati. Jadi kurang epic apa coba si Hyuga? Terlihat dari dia emang lebih keras latihannya. Tsubasa pas hujan-hujan, Hyuga melawan ombak. Jadi lu bandingin aja sendirilah. Motivasi Hyuga memang gak sekeren Tsubasa yang pengen ke Brazil latihan sama Roberto buat jadi pemain sepak bola terhebat di dunia. Tapi motivasi Hyuga menurut gue lebih mulia karena dikisahkan dari SD
Seperti yang kita ketahui, dia miskin, yatim. Jadi satu-satunya alasan dia bermain sepak bola adalah untuk menaikkan derajat keluarganya dan bukan untuk dirinya sendiri, seperti Tsubasa yang terlalu egois di mata gua. Juga itu sama kayak tokoh-tokoh anime shonen yang selalu rela berkorban demi orang-orang yang dicintainya. Bukan kayak Tsubasa yang kaya raya dan ingin menggapai cita-citanya. Makanya Tsubasa dibikin cedera biar di nerf gitu, biar terlihat perjuangannya. Coba nggak cedera, OP banget dia. Dan pasti auto win sih. Nah, ngomong-ngomong cedera, fisik Hyuga lebih baik daripada Tsubasa. Dalam keadaan demam pun, Hyuga masih bisa berdiri tegak memimpin timnya. Berbeda dengan Tsubasa yang mudah sekali cedera. Sangat jelas cederanya dibuat-buat dan dilebih-lebihkan demi di-nerf karakternya. Demi cerita, demi kita bisa lihat plot jatuh bangunnya. Woi, lu cedera rumah sakit gak mikir. Hyuga cedera satu keluarga bisa sulit. Bayarnya gimana? Yang kerja buat ngasih makan siapa gitu. Dari awal diceritakan, Tsubasa selalu lolos babak penyisihan, selalu memenangkan kejuaraan nasional dan gak pernah kalah. Dari kejuaraan nasional SD sampai SMP, yang menjadikan jalan ceritanya gak terlalu seru untuk anime bergenre sport. Ada sih kalah, tapi dihitung pakai satu tangan bisa. Berbeda dengan Hyuga yang pernah merasakan kekalahan, sebagaimana tokoh-tokoh anime bergenre sport yang lain. Contohnya si Hinata, yang sekolah di Karasuno dari anime Haikyuu. Di season pertamanya kalah pas perempat final penyisihan kejuaraan lawan Aoba Jose. Bisa juga Daimono S Sawamura yang sekolah di Seido. Di season pertamanya kalah lawan Inashiro di final penyisihan kejuaraan nasional. Tsubasa emang pernah kalah di babak penyisihan, satu kali tapi tetap aja ada kondisi di mana mereka harus jadi urutan nomor 2 gitu buat maju ke kejuaraan nasional. Yang ujung-ujungnya mereka bisa menangin kejuaraan nasional lagi dan lagi sampai pas SMP tuh gak kalah-kalah Tsubasa. Jadi ya daripada remake mulu, mending bikin cerita ya dari perspektif lain, yaitu dari perspektif orang miskin yang berjuang dari nol, yang karakternya cuma buat jadi rival. Gimana Wibu Denial? Dari 6 hal yang gua sebutin tadi, masih berpikiran gitu Kapten Tsubasa lebih bagus? Gak bosen lihat dia menang mulu dan Roberto numpang di rumah nyokapnya mulu. Bentar, itu Roberto sama nyokapnya Tsubasa pas Tsubasa sekolah ngapain ya kira-kira? Hehe, ya udah, kalau kalian gak setuju, silahkan kritisi di bawah. Jangan lupa subs, like, share video ini agar gue bisa sewaring tinju sesuai keinginan kalian. Bentar, silahkan saran juga di bawah. Gue harus bahas anime apa ya? Tenang, anime favorit kalian gak akan selamat dari pembahasan gue. Gue admin Asura, host Bolokal. Bareng-bareng ya. Stay clean and sound.